Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pengolahan data sederhana. Jadi kita akan melakukan konversi dari data 2D ke data 1D. Jadi contoh datanya adalah seperti ini, adalah data 2 dimensi. Kita akan konversi menjadi data 1D seperti ini. Jadi yang ini ditulis secara baris demi baris ya, 17006, 1706, kemudian 2009, 2009, kemudian 24586, 24586 dan seterusnya. Jadi ini ditulis secara baris demi baris. Kemudian yang di bawahnya ini ditulis kolom demi kolom, 122429, kemudian 7055, 7055, 0088 ditulis begini. Jadi ini ditulis per baris, yang ini ditulis per kolom. Kemudian nanti kita akan melakukan sorting. Jadi data ini akan kita sorting. Sortingnya bisa gunakan kelas arrays saja. Kita gunakan cara yang sederhana. Kita tidak buat algoritma sorting sendiri. Kalau teman-teman mau bikin algoritma sorting sendiri, boleh nanti dikembangkan. Tapi di sini nanti kita akan buat sortingnya menggunakan arrays. Jadi kita sortingnya menggunakan arrays. Kemudian nanti kita susun kembali, di arrange lagi, rearrange menjadi array yang seperti ini. Jadi setelah disorting kita susun. Kita bisa susunnya baris demi baris seperti ini, 001. Setelah hasil sorting ya, 001125 kita susun demi baris begini. Baris per baris. Kemudian yang kedua juga kita bisa susun kolom per kolom seperti tadi. Seperti ini. Sudah tersorting ya. 0012 tersorting begini. Oke. Jadi caranya masalahnya cukup sederhana ya, problemnya. Di sini kita bisa menyelesaikan masalah ini menggunakan array, vektor, kemudian array list dan linked list. Baik, kita langsung ke NetBeans saja. Kita buka NetBeans-nya. Di sini kita buat sebuah project dulu. Kita beri nama, misalnya projectnya adalah Data Solution. Tidak usah di checklist main class-nya, nanti kita buat saja. Finish. Kemudian di sini kita buat sebuah package, new Java package. Kita beri nama package-nya Fosalgo. Finish. Kemudian di sini kita buat kelas. Kita beri nama Java kelasnya. Kita beri nama Solution 01. Solution 01. Finish. Oke, kita hapus dulu di sini. Kemudian di sini kita buat method main ps vm tab. Pertama kita akan selesaikan masalah ini menggunakan array ya, array dulu. Kita coba pakai array. Kita buat array 2 dimensi. Barisnya ada 4, kolomnya juga kebetulan ada 4. Jadi ini datanya. Kalau kita mau tulis di Java, kita bisa gunakan pemisahnya koma ya, seperti ini. Jadi kita buat array integer karena datanya bilangan bulat semua. Kita beri misalnya data, namanya data 01. Bisa menggunakan cara ini, balas kurung, titik koma. Kemudian karena arraynya 2 dimensi, kita isi per baris lagi. Untuk setiap barisnya kita isi dengan pemisah koma juga ya, di dalam kurung. Data pertama adalah 1706. Kita tulis dengan cara seperti ini, 1706. Kemudian baris kedua 2009. 2009. Kita tulis juga seperti itu, 2009. Kemudian baris ketiga 24586. Kita tulis seperti ini. Kemudian yang terakhir 29588. Oke. Jadi datanya, ini datanya. Kita simpan ke dalam array di Java seperti ini. Kita format dulu. Jadi ini salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Ini salah satu cara yang bisa digunakan. Kita juga bisa input datanya lewat scanner sebenarnya. Tapi di sini saya tuliskan secara hardcoding saja. Seperti ini. Kemudian untuk mencetaknya, untuk mencetak datanya, kita bisa cetak langsung juga menggunakan for ya. Cara pertama bisa pakai for integer i sama dengan 0. Dan selama i lebih kecil dari data 01.len. Kemudian i++. Jadi data 01.len ini adalah banyaknya baris ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Kemudian
Kita buat lagi for di dalamnya. For integer j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil dari data. Perhatikan di sini ada perbedaan. Saya buat di sini datanya data i. Data ada i-nya di sini ya. Di sini beda tadi, data 01 tadi, sorry. Data 01. Tadi di sini data 01.length, tapi di sini saya buatnya data.01. Ada tanda kurung sikunya di sini. Saya beri i. Ini artinya dia adalah banyaknya kolom pada baris ke i. Apakah banyaknya kolom di sini berbeda-beda? Sebenarnya sama saja ya. Jadi di sini ada, di baris pertama ada 4 kolom, baris kedua ada 4 kolom. Baris keempat ada 4 kolom, baris ketiga 4 kolom, baris keempat 4 kolom juga. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau saya tulis di sini angka 0 juga tidak masalah ya. Tapi saya mau dia dinamis, maka saya tuliskan di sini i.length, kemudian j++. Jadi karena di Java itu kita bisa buat array yang jumlah kolomnya tidak sama. Bisa saja nanti di sini kita hapus dan programnya tidak error ya. Di Java boleh seperti itu. Jadi tidak, dalam sebuah array tidak semua kolomnya bisa saja tidak sama. Kemudian di sini kita tulis menggunakan south, hilangkan ln-nya. South data 01 i baris ke i kolom ke j. Kemudian setiap selesai ini proses menulis barisnya ya. Setiap selesai menulis baris, di sini kita bisa buat enter. South saja, kita pakai south, print line, print ln. Kemudian di dalam ini dikosongkan saja. Seperti ini. Oke, kita coba run file. Hasilnya adalah seperti ini ya. Dia lengket, tidak ada pemisahnya. Saya mau ada pemisahnya berupa tab. Kalau saya mau ada pemisahnya, di sini saya tambahkan tanda tambah, tanda petik, garis miring T. Jadi nanti dia dipisahkan oleh sebuah tab ya. Run. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil mentransformasi dari data ini dari format Excel ini ke dalam sebuah program Java. Hasilnya sama ya. 1706, 1706 dan seterusnya. Kode programnya saya perlihatkan cukup sederhana. Saya buat arraynya di sini. Kemudian saya tampilkan. Oke, ini cara pertama untuk menampilkan ya. Jadi south di sini saya bisa kasih south ini. Cara print 1. Print 01 ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa mencetak menggunakan arrays. Tapi perlu diingat, arrays itu hanya mencetak array dalam satu dimensi, sedangkan array kita di sini 2 dimensi ya. Maka kita harus modifikasi. Kita cetaknya per baris menggunakan arrays. Jadi kita tetap pakai yang for i-nya. Seperti ini. Kita tetap pakai for i-nya. Kemudian di dalam sini kita pakai arrays. South, di sini pakai arrays. Arrays to string. Ya, dia hanya bisanya. Kalau kita lihat di sini di methodnya, method to stringnya ini berisi array 1 dimensi semua, tidak ada yang 2 dimensi ya. Jadi kita pilih salah satunya di sini. Kemudian di sini kita tulisnya adalah data 01 per baris ya, data 01. Jadi kita cetak per baris. Dalam setiap barisnya itu ada 1 dimensi ya. Ke i begini. Dan kalau kita run ini dia akan menghasilkan, dia print menggunakan arrays ya. Jadi kalau bedanya kalau dipakai arrays ada kurung sikunya begini. Jadi ini pakai arrays printnya. Jadi kekurangannya tadi di arrays itu kita hanya bisa mencetak dan memproses yang 1 dimensi saja. Sedangkan data kita data 2 dimensi ya. Oke, sampai di sini saja sudah bisa sebenarnya, kita sudah run, sudah bisa menampilkan arraynya. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi array 1 dimensi seperti ini atau seperti ini. Kenapa kita mengubahnya menjadi array 1 dimensi? Karena nanti kita akan melakukan sorting, dan sortingnya ini menggunakan arrays. Di kelas arrays tadi saya katakan dia hanya memproses array yang 1 dimensi saja. Tipenya bisa apa saja, tapi dia hanya memproses yang 1 dimensi. Maka supaya mudah hidup kita convert ini menjadi array 1 dimensi. Caranya adalah kita harus tahu size-nya dulu. Berapa size-nya? Size-nya adalah, karena dia di array, dia harus tahu size-nya dulu sebelum dibuat. Size-nya adalah sebanyak baris dikali kolom. Jadi kita harus tahu berapa barisnya dulu ya. Integer num baris sama dengan data 01.length. Ini adalah banyak barisnya.
Kemudian integer num kolom sama dengan data 01, bisa pakai 0 di sini pada baris ke 0 dot len, karena jumlah kolomnya sama semua ya, jadi tidak apa-apa saya tulis 0 di sini. Oke, kemudian saya buat integer size yang baru, size dari array yang baru itu adalah num baris. Jadi saya akan membuat array satu dimensi yang baru, yang panjangnya itu adalah sebanyak num baris dikali dengan num kolom, seperti ini. Nah, di sini saya buat array yang baru. Arraynya satu dimensi, seperti ini. Namanya misalnya data 02. Sama dengan new integer size. Itu koma. Sampai di sini selesai. Ini kenapa error? Oke, ini bukan X ya. Sorry, pakai bintang. Oke, seperti ini. Jadi saya sudah dapat size-nya. Kemudian bagaimana cara memasukkannya ke dalam sini? Bagaimana memasukkan satu persatu ini nilai demi nilainya ini, bagaimana caranya? Kita bisa lihat analogi bagaimana cara kita mencetak ya. Jadi tadi di sini dia mencetaknya setelah selesai satu baris dituliskan ke bawah dan seterusnya. Di sini juga sebenarnya ketika kita tidak punya print line, ketika tidak ada print line-nya di sini, di print yang pertama kalau tidak ada print line-nya, kemudian kita run begitu, maka sebenarnya dia mencetak ke kanan ya, dia mencetak ke kanan terus. Oke, kita run dan dia mencetak ke kanan. Jadi analogi ini yang kita gunakan untuk mengubahnya menjadi array satu dimensi. Ini array satu dimensi kita yang pertama ya, ditulis baris demi baris. Oke, jadi tekniknya semudah. Jadi kita butuh indeks pertama butuh indeks dulu, indeks untuk array yang satu dimensi. Kita beri nama sama dengan k. Mula-mula nilainya sama dengan 0. Seiring berjalannya waktu dia akan kita increment ya. Kemudian kita bisa pakai for yang ini. Kita copy for yang ini. Saya copy saja atau kita tulis saja. For integer i sama dengan 0. Dan di sini kita sudah punya num baris, jadi kita bisa buat i lebih kecil dari num baris. Kemudian i++. Kemudian untuk kolomnya pakai for juga. Integer j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil dari num kolom, titik koma j++. Kemudian di sini kita isi datanya, data 02 pada indeks ke k itu sama dengan data 02 pada indeks ke k itu sama dengan data 01 pada baris ke i, kolom ke j. Seperti ini. Kemudian kita bisa print di sini datanya. Karena dia arraynya satu dimensi, kita bisa pakai arrays langsung ya. Bisa pakai sort langsung. Satu kali saya sort. Ingat ini karena dia satu dimensi. Pakai arrays titik toString. Kemudian di sini kasih data 02. Coba kita run file. Oke, ini datanya. Kenapa 0 terus dia? Oke, ada yang lupa. Jadi saya sebut tadi kalau k-nya ini mula-mula sama dengan 0, tapi berikutnya nanti dia harus di-increment ya. Harus ada k++ di sini. Kita increment dia. Kemudian kita run file. Oke, ini datanya 1708. Oke. Kemudian untuk yang ini kita kembalikan. Ini kita kembalikan. Run file lagi. Oke, ini print 01 yang kedua. Kemudian ini hasil data yang satu dimensinya. Ingat, jangan lupa membuat increment untuk k-nya. Atau kalau kita tidak mau tulis incrementnya di sini, bisa langsung kita buat di sini sebenarnya, k++. Jadi dia tulis dulu, baru kemudian dia increment. Dia gunakan dulu k yang sebelumnya yaitu 0, baru dia di increment. Digunakan lagi k yang sebelumnya, baru di increment. Kita run file. 1706. Oke, ini harus hati-hati penggunaan ini, postfix dan prefix dan postfix. Kalau kita letakkan plus-plus yang di depan itu berbeda artinya. Kalau ini di increment dulu baru digunakan. Run file. Nah, dia bisa error juga karena pada saat yang elemen terakhir dia menggunakan tidak ada ya. Oke, jadi ini harus hati-hati.
kita letakkan K plus-plusnya di belakangnya. Plus-plusnya di belakang K. Jadi dia tulis dulu baru digunakan. Atau kalau tidak mau, kalau mau aman, kita buatnya begini saja. K plus-plus ini aman. Run file. Seperti ini. Aman ya. Oke, jadi kita berhasil membuat menjadi array baris. Kita kasih komentar sedikit di sini. Buat garis-garis lah. South. Yang di atas juga saya buatkan garis-garis supaya hidupnya bervariasi. Kemudian di sini kita buat untuk array barisnya. Saya buat di sini array data 1D. 1D. Yang ini data 2D yang di atas. Saya coba perlihatkan kodenya. Ini data kita, data awalnya seperti ini. Kemudian saya cetak dengan cara pertama. Kemudian saya cetak lagi dengan cara kedua yang lebih singkat. Kemudian di sini saya baca banyaknya baris. Saya baca banyaknya kolom. Hati-hati di sini ada indeks nolnya ya, untuk menyatakan dia adalah kolom. Karena yang di sini kebetulan sama jumlah baris dan kolomnya. Bisa saja kan tidak sama. Nanti kalau ada case lain tidak sama kolomnya, dia tidak boleh error ya. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian saya dapatkan size array yang baru adalah hasil perkalian dari num baris dikali dengan num kolom. Kemudian di sini saya buat array barisnya tipenya integer dengan size-nya adalah hasil perkalian tadi num baris dan num kolom. Kemudian di sini saya buat integer k untuk indeks array yang satu dimensi. Saya gunakan for yang sama untuk mencetak tadi, sama for-nya. For 2 dimensi. Kemudian di sini saya gunakan indeksnya adalah k. Di sini pakai data satunya. Data satunya pakai indeks ij, data 2-nya pakai indeks k. Jangan lupa di increment k-nya. Kita coba run file. Oke, seperti ini. Kemudian ada juga data yang kedua di sini. Data yang kedua di sini dia tulisnya per kolom ya. Sebelum saya tulis per kolom, saya mau coba sorting dulu. Jadi kita sudah punya data satu dimensi sekarang, namanya adalah data 02 ya. Ini data 02 ini bisa kita sorting baru kita tampilkan lagi. Coba sorting. Sorting saya pakai arrays saja ya. Menggunakan arrays. Menggunakan kelas arrays. Saya coba sorting. Caranya adalah arrays. Arrays kemudian sort. Langsung masukkan saya sort di sini. Kemudian masukkan datanya. Yang saya sort adalah data 02 ya. Oke, di sini saya sort dia. Saya lakukan sortingnya di sini. Kemudian saya cetak lagi di sini. Ini saya pindahkan saja dulu ya. Ini untuk mencetaknya saya pindahkan, sorry. Oke. Kemudian di sini saya sort lagi. Saya sorting di sini. Data 1D setelah sorting. Jadi setelah saya sorting, saya cetak lagi di sini. Pakai arrays juga cetaknya. Saya run. Oke, ini hasilnya. Jadi ini sebelum disorting tadi, dan ini setelah disorting. Karena saya sortingnya pakai arrays, cukup singkat satu baris saja. Kalau kawan-kawan mau modifikasi perintah sortingnya, yang dimodifikasi di sininya. Oke, itu cara arrange yang pertama. Cara yang kedua, kita juga bisa susun dia berdasarkan kolomnya. Kayak ini kan. Dari kolom 1, 2, 24, 29, kita tulis begini 1, 2, 24, 29. Bisa juga seperti itu. Jadi caranya mirip saja sebenarnya. Bahkan kita bisa copy saja ini. Kita copy, kemudian nanti kita ganti namanya. Kita susun ulang di bawah sini. Susun based on kolom. Susun berdasarkan kolom. Sini kita buat area baru namanya data 03. Size-nya ini kita buat integernya juga. Nggak usah buat k lagi, nggak usah buat integer k ya, karena sudah ada di atas. Kita set ulang set nilainya sampai dengan 0, k sama dengan 0. Kemudian di sini data 03. Seperti ini. Kalau kita buatnya seperti ini,
kemudian kita cetak di sini. Meskipun yang kita cetak adalah data yang berbeda, data 03. Seperti ini. Data 1D yang kedua. Meskipun yang kita cetak adalah data 03. Kalau kita run ini hasilnya sebenarnya sama saja dengan cara pertama ya, 17. Dia masih per baris. Masih per baris ya, belum per kolom. Karena kalau yang per kolom kan seperti ini ya. 1, 2, 4, 29. Supaya dia jadi per kolom sebenarnya caranya cukup mudah. Di sini pada saat menyusunnya kita rubah. Jadi dia disusunnya berdasarkan kolom dulu baru baris ya. Jadi kita cut ini, Ctrl X, saya pindahkan ke atas seperti ini. Kemudian ini saya rapikan, saya format ulang lagi. Saya pindah for-nya ya, for-J-nya di atas, kemudian for-I-nya di sini. For-I-nya di dalam, yang di dalam adalah for-I-nya, yang di luar adalah for-J-nya. Jadi for-J dulu, baru for-I. Di sini tetap I, J ya. Di sini tetap I, J. Oke, kemudian coba saya run file. Ya, ini hasilnya berbeda ya. 1, 2, 24, 29, 7, 0, 5, 5, 06. Kemudian saya mau coba sorting. Jadi kalau di sorting sebenarnya hasil sortingnya akan sama saja karena pada dasarnya ini isi datanya sama saja ya, walaupun di formasi yang beda-beda. Karena isi datanya sama, maka nanti setelah disorting hasilnya akan sama saja. Coba kita sorting dengan cara yang sama. Kita copy ini. Kita copy taruh di sini. Kemudian di sini ditulis data 03. Data 03 yang kita sorting. Kemudian kita print lagi. Kita print setelah sorting sini. Data 1D yang kedua setelah sorting. Maka nanti ketika kita run, dia akan menghasilkan data yang sama. Jadi ini hasil sorting yang pertama, ini hasil sorting yang kedua, sama ya. Jadi cukup sederhana. Jadi kita sudah membuat data tadi di sini. Kemudian kita cetak dengan cara pertama, kita cetak dengan cara kedua. Kita buat data yang baru berupa data baris. Seperti ini caranya. Kemudian kita cetak hasil convertnya dari data 2D ke data 1D. Kemudian kita sorting di sini. Kita tampilkan lagi. Setelah itu kita bikin dengan formasi yang berbeda ya. Kita buat data yang baru berdasarkan kolom. Caranya seperti ini. Yang di luar ada looping for J-nya, yang di dalam adalah looping for I-nya untuk baris. Yang di luar looping untuk kolomnya. Dia terbentuk. Jangan lupa incrementnya juga. Kemudian kita sorting dan hasil sortingnya sama. Kita run file. Sampai di sini belum selesai. Ada yang kita harus masih menyusun ulang. Setelah disorting kita susun ulang menjadi data 2 dimensi. Seperti ini. Jadi cara susun pertama adalah per baris. Cara susun kedua per kolom. Seperti ini. Per baris atau per kolom. Kemudian arraynya kita ambil dari mana? Bisa dari salah satu hasil sortingnya tadi ya. Karena hasil sortingnya kan sama. Jadi kita ambil salah satunya saja. Dan kita susun seperti ini. Kita kembalikan dia menjadi matriks 2D. Tapi cara pertama yang kita tulis per baris. Jadi cara mengembalikannya adalah kita bisa dengan membuat array baru. Misalnya kita beri nama array 2D lagi ya. Array 2D lagi. Kita beri nama arraynya adalah integer 2 dimensi arraynya. Data 04. Data 04 sama dengan new, tentunya size-nya sama dengan size array yang pertama ya. Data 01 berarti bisa kita buat di sini bisa num baris. Num baris di sininya adalah num kolom. Oke. Kemudian kita akan menyisir satu persatu data yang sudah tersorting ini. Bisa pakai data 03 ya. Jadi kita akan butuh juga K nanti. K kita mula-mula kita beri nilai sama dengan 0 dulu. K sama dengan 0. Kemudian kita bikin looping. Loopingnya sama juga dengan looping untuk mencetak ya. Untuk menyusun ulang itu sama. Kita buat seperti ini.
Kita copy saja sini loopingnya. Untuk looping yang pertama, jangan i-nya di luar ya dulu. Karena kita mau susun per baris, jadi i-nya di luar dulu. Kemudian yang kolom di dalam. Kemudian K++. Di sini kita isi dengan data 04. Kemudian di sini adalah, di sini datanya data 04 IJ. Jadinya dibalik. Data 04 IJ. Data 04 IJ sama dengan data 03. Data 03. Jadi ini data 03 adalah data yang sudah terurut tadi ya. Data 03 ini sudah terurut tadi. Yang ini sudah terurut. Jadi data 03 di sini kita tuliskannya K++. Jadi di sini dia kita susun ulang. Data 04 IJ sama dengan data 03 pada indeks ke K. Jangan lupa K-nya di plus. Kemudian setelah ini kita bisa cetak array 2D baru, array 2D yang baru, atau data 2D yang baru, data 2D yang baru ya. Kita buat data 2D yang baru, kita cetak ya di sini. Cetaknya bisa pakai for, kita pinjam saja ini. Kemudian enter. Di sini kita bisa pakai sort, pakai arrays titik toString. ToStringnya adalah data 04 yang kita cetak adalah data 04 pada baris ke i seperti ini. Kita berilah di sini sedikit keterangan-keterangannya. Oke, print data baru, data 04. Oke, kita run. Jadi dia sudah tersorting dan tersusun berdasarkan baris ya. Jadi ini hasil sortingnya tadi, kita susun kembali membentuk baris seperti ini dengan size yang sama dengan array yang sebelumnya. Jadi dia sudah tersusun. Oke, berikutnya untuk susunan yang satunya. Jadi kita susunnya per kolom. Jadi caranya kurang lebih mirip juga ya, dengan cara tadi membaca per kolom juga. Jadi kita akan modifikasi ini dari sini. Kita ubah komentarnya lagi dan lagi. Kemudian kita buat arraynya adalah array 05, data 05 maksud saya. Data 05, size-nya sama, num baris, num kolom, K-nya kita set lagi jadi 0 lagi K-nya, kita nolkan lagi K-nya. Kemudian sini data 05 IJ, kemudian nanti kita cetak data 05. Ya, triknya juga sama, kita pindahkan ini. Kita pindahkan J-nya keluar sini, kita pindahkan, kemudian kita format. Kemudian kita cek lagi di sini. Oke. Di sini kita rubah data 05 yang kita cetak. Coba kita run file. Oke, jadi ini hasilnya. Tadi dari print per baris, yang ini dirubah menjadi array kolom ya. 001 255 6 6 778. Jadi saya kira cukup sederhana mentransformasi array 2D menjadi array 2D menjadi array 1D. Kenapa kita transformasi menjadi array 1D? Karena kita akan memanfaatkan kelas arrays untuk melakukan sorting dan lebih mudah ya di sorting kalau dia 1D. Kemudian kita transformasi lagi menjadi array 2D lagi, kita kembalikan. Ini cara pertama, cara kedua seperti ini. Saya perlihatkan lagi kodenya, source kode lengkapnya dari atas ke bawah. Oke, saya kira cukup sederhana. Kemudian yang kedua adalah kita mau coba kerjakan hal yang sama ini, tapi menggunakan vektor, array list, dan linked list.
Jadi kalau selama ini kita buat vektornya itu selalu 1D, sebenarnya kita bisa buat vektor 2D ya. Kita bisa buat array di dalam vektor atau vektor di dalam vektor juga bisa. Kita coba dulu. Jadi saya coba kasih contoh saja. Mungkin tidak sampai sortingnya. Saya coba kasih contoh sampai membuat vektornya ya, vektor di dalam vektor. Kita buat kelas baru saja, new Java class. Kita beri nama solution 02. Kemudian di sini kita buat method main psvm tab. Kemudian di sini kita buat datanya. Jadi dia vektor ya tipenya, vektor. Kemudian di dalam vektornya juga ada vektor. Jadi vektornya adalah vektor 2 dimensi. Kemudian tipenya integer. Seperti ini. Jadi saya beri nama data 01. Data 01. Di sini saya inisialisasi, maksudnya saya buat inisialisasi menggunakan new. Kemudian saya inisialisasinya satu persatu. Apa boleh buat di sini kita terpaksa inisialisasi satu persatu. Seperti ini. Kita impor dulu vektornya. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat datanya? Bisa dengan cara seperti ini. Kita buat di sini integer n baris sama dengan 4. Kemudian integer n kolom. Ini bisa diinput dari scanner juga ya. Sama dengan 4 juga. Kemudian di sini kita buat, jadi kita buatnya begini saja. Vektor baris 01. Kosong saja sih. Vektor baris kosong. Kita buat seperti ini. Vektor baris kosong ini datanya tadi. Kita pakai data yang sama. 1706. Jadi saya buat di sini titik add vektor baris kosong titik add 1. Terpaksa saya buat satu-satu ini. Saya copy lagi 1706. Kemudian untuk baris yang kedua, oke, setelah selesai barisnya ini, vektor barisnya saya tambahkan ya. Jadi data 01 titik add. Jadi prosesnya adalah 1 demi 1. Kita buat dulu array vektor untuk datanya. Kemudian vektor data ini kita tambahkan vektor barisnya ya. Vektor baris kosong seperti ini. Jadi kita buat vektor baris. Setelah jadi vektor barisnya, setelah ada datanya, kita tambahkan dia ke dalam data 01. Ini baru selesai satu baris ya. Ini baru selesai baris yang ini. Untuk baris yang kedua dan seterusnya, kita bisa copy dengan hati-hati ya. Sini saya tulis 1, saya rubah jadi 1 dulu. Ini saya rubah jadi 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian datanya saya rubah juga 2, 0, 0, 9. Oke, kemudian saya copy lagi untuk baris ketiga 2, 2, 2, 2, 2. Untuk datanya ada 24, 24, 5, 8, 6. Untuk baris kedua, kemudian baris ketiga ini data 01. Oke. Baris ketiga 3. Baris 3 itu adalah baris keempat sebenarnya. Karena kita mulai dari 0 tadi. Baris 0. Kemudian untuk datanya ada 2, 29, 29, 5, 8, 8. Oke. Sampai di sini kita sudah buat vektornya. Kemudian untuk cetak data, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai for each ya. Kalau di sini di vektor kita bisa pakai for each. For each vektor v dari data
data 01. Kita cetak V-nya, south. Saya harap kawan-kawan tidak pusing ini dengan cara ini. Ini cara cetaknya sederhana sekali. Jadi kita sisir dia baris demi baris, dan setiap barisnya itu memang berisi vektor ya. Setiap barisnya berisi vektor dari data 01. Coba saya run file. Oke, ini hasilnya, dia cetak. Isi datanya sama, tapi tipe datanya beda. Di sini kita gunakan vektor. Vektor of vektor ya, vektor yang berisi vektor seperti ini. Atau vektor 2 dimensi. Kalau mau cari dicetak dengan cara lain, kalau kita mau cetak dengan cara lain, bisa juga ya. Kita bisa copy dulu ini ya. Kita cetak dengan cara yang standar. For integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n baris, titik koma i plus plus. Nah, di sini kita baca vektornya dulu. Vektor per barisnya. Vektor v baris sama dengan, kasih tipenya integer, atau walaupun tidak ada integernya sini tidak apa-apa ya. V baris sama dengan data 01 titik get, kita pakai get ini. Get elemen pada baris ke i, seperti ini. Get elemen pada baris ke i. Kemudian nanti di sini kita buat for lagi. For integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari n kolom, titik koma j plus plus. Di sini kita get lagi. Kita cetaknya pakai get juga ya. Kita south di sini. South, kemudian pakai pemisah tab. Sorry. Di sini kita cetaknya adalah v baris titik get j. Jadi ini baca kolomnya, baca elemen-elemen di setiap kolomnya. Di sini pakai get i, yang di sini pakai get j. Jadi ini cara panjang, cara pendeknya tadi seperti di atas. Print 01, ini print 02. Cara pendeknya seperti ini ya. Pakai for each, yang ini pakai for standar. Kita coba run. Oke. Sorry, ini tidak ada. Sebenarnya sama datanya, 1706. Supaya dia enter setiap selesai menuliskan baris, di sini kita kasih south kosong saja. Oke. Kalau kita run file, maka dia akan tercetak seperti ini. Sama ya isi datanya, 1706, 1706, 200, 9. Jadi ini membuat vektor di dalam vektor atau vektor 2 dimensi. Kalau kita membuat pakai array list, sama juga ya caranya. Karena vektor, array list, dan linked list sebenarnya perlakuannya tidak jauh beda, mirip saja. Jadi kalau kita sudah bisa buat pakai vektor, tidak begitu sulit untuk mengubahnya menjadi array list dan linked list. Kawan-kawan boleh coba sendiri di rumah untuk menggunakan array list dan linked list ya. Atau mungkin ada yang memodifikasi, di dalam array list ada vektor atau vektor di dalam array list. Jadi di sini kita bisa juga buat, di sininya di dalamnya adalah array list, kemudian di luarnya adalah vektor. Bisa ya. Atau yang di luar array list, yang di dalamnya ini vektor atau linked list. Jadi ini bisa digabung-gabung, atau bisa pakai array juga di sini ya. Kawan-kawan bisa pakai di sini array juga, array standar. Boleh kawan-kawan coba di rumah, sudah saya berikan sedikit contoh di sini. Kemudian kalau mau kita konversi menjadi array lagi, array 1 dimensi. Kenapa kita pakai array 1 dimensi? Karena di sini kita mau sorting. Jadi ini adalah satu teknis ya, metode mungkin pendekatan yang bisa kita gunakan kalau mau sorting pakai arrays. Jadi kita bikin array integer 1 dimensi, misalnya kita beri nama data 02, yang size-nya adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. New integer, size-nya adalah n baris dikali dengan n kolom, seperti ini. Kemudian kita bisa buat integer k lagi untuk iterator data 02. Mula-mula kita beri nilai 0.
Kemudian kita buat for-nya sama dengan for untuk mencetak. Kita copy dan modifikasi nanti. For k sama dengan 0. Kemudian di sini kita hapus untuk mencetaknya, kita hapus. Di sini kita tulis data 02 pada indeks ke k itu nilainya diambil dari baris v baris dot get j. Kenapa tidak pakai ij? Karena i-nya sudah diambil di sini ya. Jadi ini ambil per barisnya, kemudian ini ambil per kolom di baris tersebut. Kemudian jangan lupa k-nya di increment, k++. Seperti ini. Coba kita cetak array-nya. Cetak array 2D-nya, array 1D-nya maksud saya. Kita bisa pakai sort. Kita pakai sort-nya arrays titik sort arrays to string data 02. Kalau kita run ini dia akan mencetak menjadi array baris ya. Ini array barisnya. Kalau kita sorting lagi seperti tadi, kita sorting pakai arrays juga, sortingnya arrays karena dia sudah berupa array, tipe data array standar ya, maka kita bisa sort dia dengan kelas arrays data 02 seperti ini. Setelah kita sorting, kita cetak lagi seperti ini, run file. Oke, sudah tersorting ya. Kalau sudah disorting, kita mau susun lagi dengan cara yang tadi, dengan cara seperti ini. Saya kira sudah cukup mudah ya. Saya kira kawan-kawan sudah bisa mengambil triknya di sini. Sama dengan trik saya yang pertama tadi. Bisa menjadi, kita bisa ubah dia menjadi arrays. Kita bisa merubah menjadi vektor maksud saya, vektor atau array list atau linked list. Baru kita cetak, atau sebenarnya kita bisa cetak langsung juga ya. Meskipun dia sudah berbentuk array baris, kalau kita mau cetaknya per kolom juga bisa ya. Kita ambil cara cetak yang ini. Ini array 1 dimensi, tapi kita cetaknya dengan cara 2 dimensi. Kalau hanya sekedar mau dicetak ya. Kalau hanya sekedar, ingat ini hanya sekedar mau dicetak ya. Tapi datanya tidak berubah formasinya. Dia tetap data 1 dimensi. Tetap datanya data 1 dimensi. Di sini kita cetak data, kita buat k-nya dulu ya. K sama dengan 0. Kita set ulang k-nya, k sama dengan 0. Kemudian nanti di sini data 02 pada indeks ke k. Kemudian di sini kita buat k++. Jadi dia berada di dalam sebuah looping for i dan for j. Kalau kita run file, kita run file, maka dia akan tersusun seperti ini ya. Jadi ini tadi hasil sortingnya, dia cetak ya, datanya tidak berubah, cuman dia cetaknya seperti array 2 dimensi. Mekanisme ini juga bisa dimodifikasi untuk membuat array yang baru sebenarnya, dan mengisikan nilai di array yang baru. Kalau mau cara yang kita print per kolom, kita sebaiknya harus buat array baru saja. Atau kalau mau repot bisa dimainkan di sini, di indeksnya. Oke, baik, saya kira cukup sederhana sebenarnya ini. Teman-teman boleh modifikasi. Saya perlihatkan dulu source code-nya. Di sini kita membuat vektor di dalam vektor. Bisa saja nanti di sini berupa array list di dalam vektor, atau array di dalam vektor, atau vektor di dalam array list, atau linked list di dalam linked list, dan sebagainya. Jadi ini adalah permainan penggunaan struktur data ya. Vektor di dalam vektor. Saya perlihatkan kodenya. Cara mengisi datanya agak sedikit berbeda. Butuh sedikit trik juga di sini. Kemudian di sini kita rubah dia menjadi array 1 dimensi. Kenapa kita rubah jadi array 1 dimensi? Karena arraynya array primitif juga, tipe data primitif. Karena saya mau sorting pakai arrays, yang method sortnya ini hanya menerima array 1 dimensi. Jadi mau tidak mau saya convert dulu, baru saya sorting. Sudah saya sorting, saya tampilkan. Baru kalau saya mau bentuk lagi, saya bisa rearrange lagi ya. Saya bisa convert lagi menjadi array 2 dimensi. Atau langsung saya cetak saja di sini. Kalau kawan-kawan punya ide yang lebih bagus, lebih rapi,
boleh di-sharing di kolom komentar mungkin, atau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.